Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Movinka bersama gue Inka. Jadi sekarang gue mau ngebahas nih salah satu film horor dari Danu Universe. Judulnya adalah Ivana. Kali ini disutradarai oleh Kimo Istanbul yang sebelumnya kita tahu udah terkenal dengan film-film horornya yang sadis dan gore gitu ya. Ceritakan tentang seorang cewek bernama Ambar. Dia tuh matanya kayak setengah buta, dan dia punya adik juga bernama Dika. Dia pergi ke sebuah panti werda di Bandung, stay di sana, di mana di sana tuh ada beberapa lansia juga dan juga pengurus panti. Lalu tak sengaja Ambar masuk ke dalam sebuah ruang bawah tanah dan melihat sesosok patung yang mengerikan karena tidak ada kepala. Dan setelah itu terjadilah peristiwa-peristiwa pembunuhan yang mengerikan di dalam rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, dari hal-hal yang gue suka dulu, gila gue dari pertama kali nonton aja tuh menit-menit awal tuh kayak tentang pembantaian keluarga Belanda itu udah gila sih, itu serem, creepy, itu udah kayak nightmare banget gitu kan ya, udah ada sadis-sadisan dari awal gitu, gue udah shock banget gitu ya. Terus juga pemilihan karakter Ambar di mana dia itu kayak setengah buta ya, sedikit bisa melihat cuman bayangannya buram, dan kadang-kadang kameranya itu seolah diposisikan kita sebagai penglihatannya si Ambar gitu, jadi dia tuh bisa memang melihat sosok di luar manusia biasa gitu, jadi kayak sosok buram-buram yang kadang kelihatan kadang enggak, itu justru yang membuat kita sebagai penonton tuh juga ikut takut gitu. Jadi sebenarnya pas gue nonton tuh kok kayak agak mirip sama plotnya Ratu Ilmu Hitam gitu ya, dimana mereka dari beberapa keluarga ngumpul di sebuah rumah lalu terjadi teror gitu ya, sama gabungan sama film dan juga tentang ruang bawah tanah itu mirip sama Sebelum Iblis Menjemput, terutama yang bagian yang kedua itu kayak ruang bawah tanah tuh kayak sama percis gitu setnya, apakah set yang sama atau beda gitu ya. Dan ini memang karena sutradaranya Kimo, jadi bisa dibilang ya film Danu naik kelas karena berani banget ya nampilin adegan-adegan gore. Gila sih, ini kayak edisi apa ya, kurban gitu, karena banyak banget penjagalan kepala gitu ya. Dan juga bener yang kayak dikasih lihat itu, gue nggak ngerti tuh ya, mungkin ada gabungan CGI sama practical effect yang lumayan bikin, bukan lumayan lagi sih, emang bikin takut banget. Terus juga kayak adegan transisi antara masa sekarang, masa lalu, terus kayak digambarinnya pakai kayak bayangan gitu, tuh juga menurut gue sih keren gitu ya. Tapi nih sayang banget ya, segala macam kekerenan aksi dan terornya itu kurang didukung oleh naskah yang mumpuni menurut gue gitu, karena itu kan settingnya di Bandung, cuman mungkin dari cara ngomong anak Bandung aja menurut gue kayak kurang believable gitu. Mungkin gak ada yang ngomong dengan logat Sunda atau ngomongnya masih pakai gue lo. Terus gimana ya, mereka tuh dialognya tuh kayak scripted banget gitu, kayak masih terlalu baku menurut gue, kayak terlalu saut-sautan gitu. Jadi gue tipikal orang yang mau sebagus apapun aksi filmnya atau aktingnya, cuman kalau naskahnya itu kurang enak didengar, kayak nggak, kurang natural, gue akan kurang bisa menikmati jadinya. Terus menurut gue karakter-karakter pendukungnya juga kayak dangkal gitu loh, andaikan bisa lebih digali atau lebih ada sesuatu di balik misteri si beberapa karakternya. Ini tuh kayak emang udah dasarnya udah Ivana tuh emang sebrutal itu, random bunuh-bunuhin orang tanpa kenal ampun, tanpa mandang dia cewek cowok usia apa gimana gitu ya. Gue pikir bakal ada kisah ada benang merah antara penduduk di panti werdanya sama kisah masa lalu Ivana gitu. Gue sebenarnya juga ngarepin lagi sih sebenarnya cerita yang lebih banyak tentang Ivana di masa lalu gitu ya. Kan itu sebenarnya tragis banget itu, gimana keluarganya dibantai gitu ya. Cuman mungkin andaikan lebih diceritain lagi, jadi kita bisa tahu memang dia itu kenapa dia bisa sebrutal itu. Memang dulunya tuh dia emang sesedih itu, atau kita supaya bisa simpati sama si karakter Ivana dulunya gitu. Ini tuh maksud gue, andaikan lebih banyak lagi porsi Ivana masa lalu mungkin akan lebih keren. Terus gue juga agak menyayangkan gitu aktor sekelas Sei Unru
kayak cuma segitu aja gitu kan, kayak mungkin kalau bisa dieksplor lagi gitu. Atau juga ada kan Tante Rina Hasyim ya, itu salah satu aktris kawakan juga yang sebelumnya mungkin biasa sering main sinetron dan sebagainya gitu ya. Nah gue mungkin ngerti kenapa dia yang dipilih beliau, karena memang di sini kan Ivana itu kan orang Belanda dan Tante Rina Hasyim tuh jago ngomong bahasa Belanda. Cuman gue kalau ngelihat dia digabungin di dalam film horor tuh kayaknya kayak kurang pas gitu, kayaknya lebih cocok mungkin kayak drama atau drama komedi gitu ya. Jadi kayak aneh aja gitu. Ya gue juga ngerasa kayak untuk penyelesaian si terornya itu kayak ya udah kayak agak terburu-buru aja gitu. Kayak gue ngarepin ada kejutan lebih aja sih gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya lo emang seneng nonton film yang emang aksi yang gila-gilaan, yang bikin lo jantungan gitu, bergidik dan sebagainya dengan sosok hantu yang agak berbeda karena tanpa kepala, ini tepat banget, lo pasti bakal suka banget. Tapi kalau lo pengen dapat dengan kayak kedalaman karakter, kedalaman cerita gitu dengan dialog yang enak, kalau gue sih itu kekurangannya gitu ya. Kalau untuk skor Ivana versi gue adalah 7,5/10. Memang di antara film Danur Universe yang lainnya gue paling suka Ivana gitu. Tapi kalau dibandingin sama karya Kimo sebelumnya yang Ratu Ilmu Hitam, itu gue jauh lebih suka Ratu Ilmu Hitam. Nah, bagaimana dengan kalian? Lebih suka mana di antara Danur Universe, atau mungkin lebih suka mana Ratu Ilmu Hitam atau Ivana? Just let me know, tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton, jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel ini. See you on the next video, bye-bye.